Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwatal iman, abna'i tullab, rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Kita lanjutkan pembacaan maqalat Ramadaniyah. Faedah berikutnya adalah, atau faedah zikir berikutnya, kata beliau bahwa zikir kepada Allah adalah nurun li sahibihi yas'a bihi fid dunya wa yudhi'u lahu qabrahu wa yudhi'u amamahu 'ala as-sirat yaumil qiyamah. Kata beliau bahwa di antara faedah zikir kepada Allah itu bisa menjadi cahaya yang akan menerangi orang yang senantiasa zikir kepada Allah, baik di saat kehidupan dia di dunia ini, kemudian di saat nanti sudah kembali ke alam barzakh, ya, di mana zikir kepada Allah akan bisa menerangi kuburannya, dan juga sampai ya akan bisa menerangi di saat nanti di hari kiamat, yaitu bisa menerangi as-sirat, jalan atau jembatan yang bisa mengantarkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini merupakan faedah yang sangat luar biasa, di mana zikir kepada Allah bisa menerangi atau merupakan sebuah cahaya yang menerangi orang yang senantiasa zikir kepada Allah di dunia sampai di akhirat. Ya. Maka tentu orang yang banyak zikir kepada Allah, dia akan bisa melihat mana jalan yang hak, mana jalan yang batil, mana yang bisa menyelamatkan dirinya, mana jalan yang bisa menjerumuskan dirinya. Ya, tentu orang seperti ini akan hidup akan terang benderang, ya, akan senantiasa mendapatkan keselamatan. Bahkan kata beliau, ya tadi kita sebutkan, cahaya tersebut akan dia miliki atau akan dia dapatkan sampai kelak kembali kepada alam barzakh dan kemudian disambung di hari kiamat. Ini dasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, ya awaman kana maita fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathalu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah sama orang yang mati kemudian kami hidupkan dan kami jadikan untuknya cahaya, kemudian dengan cahaya itu dia bisa berjalan di tengah-tengah manusia, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan, ya, di tengah kegelapan, kemudian dia tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut, tentu tidak sama. Ya, maka orang yang memiliki cahaya, tentu dia akan tahu mana tempat-tempat yang atau jalan-jalan yang bisa menyelamatkan dan mana jalan-jalan yang akan bisa menjerumuskan. Dengan orang yang dalam kegelapan sama sekali tidak ada cahaya, maka tentu dia akan merasakan kebingungan mana jalan yang bisa menyelamatkan dirinya, mana tempat yang bisa menyelamatkan dirinya. Jangan-jangan di depannya ada lubang yang besar yang menjerumuskan dirinya, yang mencelakakan dirinya. Demikianlah orang yang zikir kepada Allah, orang yang Allah berikan nur, cahaya, ya, dalam kegelapan, sehingga dengan cahaya itu dia akan bisa melihat mana sesuatu yang bisa menyelamatkan dan mana yang bisa menjerumuskannya. Kata beliau, al-mu'minu yastaniru bil imani billah. Seorang mukmin itu mendapatkan cahaya karena keimanannya kepada Allah, wa bi mahabbatih, dan karena kecintaannya kepada Allah, wa dzikrihi, dan karena zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ghafilu an dzalika fi dhulumati ba'dha fawqa ba'd. Sedangkan orang yang ghafil, yang jauh dari zikir kepada Allah, maka dia adalah orang yang sebenarnya dalam keadaan kegelapan. Kegelapan di atas kegelapan. Ya, gelap malam, ya, di tempat ruangan tertentu, ya, bukan bulan purnama, tentu, ya, zulumat fauqa zulumah, kegelapan di atas kegelapan. Maka jelas orang seperti akan merasakan kebingungan. Berbeda dengan orang zikir kepada Allah,
Allah akan berikan cahaya untuk dirinya. Kata bil al-falahu, kullal falah fil husul ala hadzal nur. Maka tentu kebahagiaan yang luar biasa di atas kebahagiaan orang yang mendapatkan cahaya tersebut. Dalam kondisi gelap dia mendapatkan cahaya. Wasyaqa'u kulla syaqa' fi fawati wa hurmani. Maka celaka di atas celaka orang yang tidak mendapatkan cahaya tersebut dalam kondisi gelap dan sangat kebingungan. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru min su'alillah tabaraka wa ta'ala hadzal nur bi ayyaj'alahu fi jami' a'dha'ihi. Untuk itulah kata beliau, Rasulullah SAW senantiasa memperbanyak minta kepada Allah agar Allah karuniai cahaya ini di seluruh anggota tubuhnya, ya, yang kecil-kecil, yang batin maupun yang zahir, dan menjadikan cahaya tersebut mengintari seluruh atau dari segala arah. Masya Allah, inilah keutamaan yang sangat luar biasa. Zikir kepada Allah bisa berubah menjadi cahaya nur yang bisa menerangi kehidupannya dunia, di alam barzakh sampai hari kiamat. Kemudian kata beliau, min fawaidi dzikri, di antara faedah zikir berikutnya adalah annahu yujibu salatallahi wa malaikatihi 'ala dzakir. Orang yang senantiasa zikir kepada Allah itu akan mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah, salat Allah, dan juga akan mendapatkan doa-doa dari para malaikat. Hadza huwal falah wa dhufru bi'ain. Inilah kebahagiaan dan kemenangan itu sendiri. Tentu tidak ada orang yang lebih menang, tidak ada orang lebih bahagia dibandingkan orang yang mendapatkan keberkahan, limpahan keberkahan dan rahmat dari Allah serta doa-doa dari para malaikat. Ini dapatkan orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima." Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian kepada Allah, zikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan sucikanlah Allah di waktu pagi dan waktu malam. Walladzi yusalli 'alaikum, dialah Allah Subhanahu wa taala yang berikan curahan rahmat kepada kalian, berikan keberkahan kepada kalian, wa malaikatuh, dan para malaikatnya. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, agar untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang beriman itu maha belas kasih. Ini Masya Allah luar biasa faedah zikir kepada Allah, ya, dimana orang yang zikir kepada Allah akan senantiasa mendapatkan rahmat, ya, curahan rahmat, keberkahan dari Allah, dan juga malaikat akan senantiasa mendoakan. Ini, ya, yusalli 'alaikum wa malaikatuh. Allah akan mencurahkan rahmat dan juga para malaikat akan mendoakan keberkahan untuk orang-orang yang senantiasa zikir kepada Allah. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, ya, untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya benderang, terang benderang. Inilah hal yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan di halaqah berikutnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.